Kan saya mengerjakan tugas akhir hampir 1 tahun. Kadang merasa agak jenuh dengan arsitektur. Saya kerja tapi bukan di bidang saya yang saya sekolah itu, promotion di sebuah pabrik rokok. Dalam setahun itu saya merasa bahwa itu bukan bidang saya. Halo, kembali lagi bersama saya Brian. Saya berada di rumah Pak Hidayat Hendra Mukti di Malang. Nah, saya akan ngobrol dengan Pak Hidayat Hendra Mukti mengenai sosok seorang Hidayat Hendra Mukti. Selamat siang menjelang sore, Pak Hidayat. Menjelang sore, selamat sore Brian. Gimana kabarnya, Pak? Baik ya, baik. Boleh nggak diceritain dulu, pertama mungkin bagaimana sosok seorang Hidayat Hendra Mukti dulu ketika kuliah di Belanda ya, Pak ya? Iya, saya kuliah di Belanda. Kemudian pulang ke Indonesia, Iya. dan akhirnya mendirikan Hendra Mukti Desain gitu. Iya. Mungkin saya ceritakan dari awal waktu saya berangkat kuliah ke Belanda itu pada tahun 78. Setelah lulus SMA, saya waktu itu berangkat ke Belanda untuk ambil kuliah arsitektur di kota Delft waktu itu. Terus kemudian saya selesai pada tahun 86, dan waktu setelah selesai tahun itu juga pun saya kembali ke Indonesia. Tapi waktu sebelum saya kembali itu kan saya mengerjakan tugas akhir hampir 1 tahun, Brian. Jadi saya kadang merasa agak jenuh dengan arsitektur. Waktu saya kembali ke Indonesia, kemudian saya ditawarin di Surabaya kerja, tapi bukan di bidang saya yang saya sekolah itu. Jadi waktu itu di bidang kalau nggak salah promotion di sebuah pabrik rokok. Dalam setahun itu saya merasa bahwa itu bukan bidang saya gitu. Saya tetap lebih suka bidang desain gitu. Akhirnya pada waktu itu saya ditawari kerja di Jakarta di konsultan desain juga, DCM. Akhirnya saya pindah ke Jakarta dan saya bekerja selama 3 tahun di Jakarta. Sampai tahun 89. Kemudian tahun 89 itu saya menikah, saya kembali ke Surabaya. Akhirnya saya berusaha untuk bikin biro sendiri di Surabaya. Dari tahun 93? Dari tahun 91 sebetulnya. malah ya, Pak ya? Itu sudah dengan Hendra Mukti Desain atau? Ya sudah, cuman tapi belum formal Hendra Mukti Desain gitu. Oke. Iya. Dulu di bagian promosi itu berarti Pak Hidayat apakah mendesain atau Ya kecil lebih ke mendesain industri marketingnya gitu, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi ya Oke. kadang desain untuk packaging atau waktu itu ada event apa gitu, tapi bukan architecture atau interior. Itu sebetulnya lebih ke apa ya, kalau sekarang Brand visual komunikasi visual ya, mungkin semacam mungkin grafis semacam atau di kafe itu grafis ya, design grafis ya, design ya. lebih ke itu. Oke. Iya, Kemudian di tahun 91 tadi mendirikan Hendra Mukti Desain sampai hari ini ya, Pak ya? Sampai hari ini Sampai hari ini ya. artinya sudah kurang 30 tahun tahun ya Iya, hampir ya? iya. Wow, Iya. 30 tahun. Cukup lama. Kapan Pak 30 tahunnya? Artinya berulang tahunnya masih ingat nggak Pak? Dulu Nggak tahun ingat. 91 atau di bulan apa gitu? Nggak Nggak ingat. ingat. Tapi biasanya merayakannya di bulan apa? Kalau ulang tahun birunya Pak Hidayat nih? Nggak pernah merayakan. Nggak pernah merayakan. Sudah dianggap ya berjalan aja gitu ya. Kemudian dulu apa awal dulu bagaimana Pak Hidayat bisa mendirikan Hendra Mukti? Boleh diceritain nggak Pak proses awalnya? Karena proses awalnya waktu itu kebetulan saya waktu di DCM tahun-tahun terakhir itu di DCM ada proyek yang di Malang itu, hotel di Malang, dan kebetulan waktu itu saya yang handle. Jadi waktu saya akan desain sama Pak Budiman, saya disuruh melanjutkan sampai selesai hotel yang di Malang itu. Dan sejak itu ya pelan-pelan ada klien 1-2 akhirnya ya sampai sekarang. awalnya jadi pertama kalinya itu ketika di Malang ini ya. Iya, karena buat saya kalau di bidang kita arsitektur interior tuh
promosi agak sulit kan ya, harus Oh, dari mulut ke mulut gitu. betul, Iya, betul, iya. betul. Dan pastinya setelah 30 tahun beda ya Pak sama dulu 91 ya untuk mendapatkan kepercayaannya gitu. Iya, karena Totally ya different. pasti beda karena pengalaman udah cukup lama ya. Iya, 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 iya. iya. Eh, Pak Hidayat kan backgroundnya sekolahnya arsitektur ya Iya, Pak. iya. Apa yang membuat Pak Hidayat mungkin lebih terdengarnya sebagai interior design gitu? Interior Sebetulnya designer. awalnya sih lebih ke arsitektur awalnya. Awalnya justru Iya, malah Pak. karena waktu permulaan dulu ada beberapa rumah yang kita desain arsitekturnya, kemudian mereka minta sekalian ditatakan interiornya. Hmm. Kemudian waktu kita buat satu dua kok banyak sekali yang suka gitu. Akhirnya ya berlanjut sampai sekarang. Jadi Hmm. sebetulnya proyek di kantor kita itu 50% arsitektur, 50% interior. Jadi Hmm. ada yang kita desain khusus arsitekturnya aja, ada yang khusus interior aja, atau ada juga yang arsitektur sama interior yang kita handle gitu. Hmm. Iya. Ada perbedaan karakter nggak Pak dari arsitektur dan interior desain dari Endra Mukti Desain Pak? Perbedaan karakter mungkin ada ya. Untuk arsitektur itu mungkin saya lebih ke gimana ya? Mungkin ada arsitek yang mempunyai, kalau dia desain mempunyai ciri khas sendiri. Jadi misalnya modern atau style apapun dia di situ ya. Tapi kalau di kantor kita kita lebih apa ya, lebih bermacam-macam gitu. Kadang kita bisa modern, kadang kita bisa kolonial gitu. Kadang Mediterranean juga kita bisa desain gitu ya. Pak Hidayat sebagai arsitek dan juga desainer, apakah termasuk tipe yang selektif Pak terhadap klien? Selektif sebetulnya enggak juga, karena 80% klien yang approach ke saya, mereka udah tahu karakter saya. Jadi saya nggak terlalu selektif karena mereka udah tahu saya. Buat saya kalau mereka tahu kita, kerjanya kita juga lebih enak gitu, Brian. Tapi ada juga misalnya klien yang datang ke kita, dia bilang, Pak, saya dikenalin sama si A untuk interior rumah saya. Padahal dia nggak tahu saya siapa, karakter saya siapa. Nah, itu yang biasanya saya tolak tapi dengan sangat halus gitu. Karena nanti itu prosesnya jadi panjang ya Jadi Pak ya, panjang jadi dan panjang ya. mereka belum tentu suka dengan hasilnya, Iya betul. dan saya kerjanya juga nggak dengan senang hati gitu. Iya betul Iya, betul betul iya. betul. Betul. Pak Hidayat 30 tahun berpraktek sampai hari ini. Apa yang Pak Hidayat lihat dari perubahan industri desain di Indonesia, Pak? Khususnya mungkin ya baik itu arsitektur Maupun interior ya. maupun khususnya interior gitu mungkin. Perubahannya sih cukup besar, Brian. Yang saya lihat 5 sampai mungkin 10 tahun terakhir orang lebih bisa menghargai profesi kita sebagai desainer. Jadi mereka sudah mau mulai membayar kita untuk sebuah desain. Padahal waktu saya awal-awal itu agak sulit karena mereka menganggap kontraktor aja bisa, nggak usah pakai bayar kita gitu. Jadi tapi kalau yang saya lihat sekarang mereka sudah lebih apresiasi, menghargai kita, dan juga banyak desainer-desainer muda yang bagus. Jadi saya rasa cukup maju saat ini. Oke, oke. Dan ada Pak Hidayat mungkin bisa memberikan, mungkin saya menyebutnya sebagai legacy, atau kalau mungkin bukan hanya sekedar pesan ya, tapi legacy dari seorang Hidayat Endra Mukti melalui sebuah kalimat gitu Pak, untuk generasi muda ataupun para desainer yang mungkin ingin berorientasi seperti Pak Hidayat gitu. Artinya ingin mencapai apa yang sudah Pak Hidayat bisa mencapai karya-karya yang Pak Hidayat hingga saat ini gitu. Mungkin yang saya bisa berikan ke mereka pesan, lakukanlah apa ya, maksudnya tugas kita itu dengan penuh passion gitu, Brian. Jika
mereka mengerjakannya cuman tanpa passion, saya rasa nggak akan bisa gitu. Jadi memang temukan passionnya dulu di bidang apa dan lakukanlah itu gitu, maka pasti akan berhasil. Oke. Yeah. Oke. Terakhir mungkin Pak Hidayat, 3 favorit desainer yang dari 30 tahun dulu sampai hari ini Pak Hidayat selalu ikuti atau mungkin Pak Hidayat senangi sekali gitu. Oh iya. Atau mungkin di sekarang pun juga di mix dengan yang sekarang juga nggak apa-apa sih Pak. Yang favorit. Mungkin kalau yang di Indonesia ya. Indonesia ataupun luar negeri, 3 itu boleh digabungkan Pak. Iya. Kalau interior yang di Indonesia yang saya suka, yang saya kagumi, ya salah satu Pak Jaya Ibrahim, almarhum itu. Kemudian untuk arsitektur mungkin waktu ya 20 tahun yang lalu saya sangat suka dengan Richard Mayer. Richard Mayer. Kemudian dan saya kagum juga dengan Frank Gehry. Saya nggak bisa bayangin gimana caranya desain bisa jadinya seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada nggak Pak 3 buku favorit Pak Hidayat Hendra Mukti yang mungkin bisa jadi reference untuk teman-teman desainer lain atau mungkin orang yang mendengar ini gitu? Apa ya, mungkin sulit karena buku saya tuh luar biasa banyaknya. Kadang buku itu seperti kayak buku interior atau arsitektur tuh kita sampai nggak sempat baca, jadi kita cuma lihat gambar-gambarnya gitu, Brian. Jadi nggak sempat baca semua ceritanya karena rata-rata dalam seminggu itu saya beli 1 atau 2 buku melalui Amazon gitu. Jadi, atau mungkin yang tidak dalam hubungan arsitektur dan interior Pak? Yang mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang orang bisa sebagai referensi gitu. 1 atau 2 mungkin? Maksudnya buku di luar. Buku bacaan iya, gitu buku ya. bacaan betul Pak, di luar. Karena saya senang dengan sesuatu yang kolonial, desain kolonial tuh saya suka bukunya ini Bumi Manusia Pramudiana. Oke. Ya. Itu yang karena di situ juga dijelaskan gimana rumahnya segala gitu ya. Oke, jadi Bumi Manusianya Pramudiana ya Pak ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hidayat sudah mau ngobrol. Terima kasih banyak.